Dalam beberapa hari terakhir, saudara kita umat Islam di Palestina terus diserang Israel tanpa belas kasihan. Kaum Zionis Israel bahkan terang-terangan melanggar hukum internasional dengan menyerang anak-anak hingga rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Palestina yang merupakan tanah para nabi yang kini terzalimi oleh invasi Israel. Dalam beberapa hari terakhir, saudara kita umat Islam di Palestina terus diserang Israel tanpa belas kasihan. Kaum Zionis Israel bahkan terang-terangan melanggar hukum internasional dengan menyerang anak-anak hingga rumah sakit. Hingga Rabu 18 Oktober 2023, sudah 3.300 warga Gaza, Palestina meninggal dunia akibat serangan Israel. Lebih dari 13.000 orang terluka. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyerukan umat Islam membaca doa qunut nazilah untuk mendoakan keselamatan bagi bangsa Palestina. MUI juga mengajak untuk melaksanakan sholat gaib bagi syuhada Palestina di masjid-masjid seluruh Indonesia. MUI juga menghimbau kepada umat untuk menyampaikan dukungan perjuangan umat Islam Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina, serta mendoakan untuk keselamatan dan kedamaian umat Islam Palestina. Selain alasan kemanusiaan, dalam Islam, Palestina memang memiliki keistimewaan tersendiri, terutama bila ditilik dari sisi sejarah. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negara biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikan selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Palestina juga menjadi wilayah istimewa dalam ajaran Islam. Ayat Al-Quran dan beberapa hadis menyatakan keberkahan negeri tersebut. Wilayah Palestina dan sekitarnya pada masa Nabi SAW disebut dengan negeri Syam. Bila menemukan kata Syam pada hadis, maka yang dimaksud adalah wilayah yang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Keberkahan wilayah Palestina dan sekitarnya tersebut abadi dalam Al-Quran. Firman Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan an Ta'wil ay al-Quran menerangkan maksud firman Allah, kami berkahi sekelilingnya, ialah tempat yang penuh berkah untuk ditinggali. Berkah sebagai sumber penghidupan, berkah dalam makanan pokoknya sebagai sumber kekuatan, berkah karena wilayah ini termasuk paling subur dan mampu menghasilkan komoditas pangan. Padahal wilayah lain sekitar tempat ini termasuk gersang dan tidak layak dijadikan lahan pertanian. Perlu diketahui bahwa wilayah ini disebut dengan bulan sabit, subur karena tingkat kesuburannya berada di atas rata-rata daerah lain di sekitar Timur Tengah. Kemudian selain Al-Quran, hadis Nabi SAW dengan sangat jelas mendoakan keberkahan wilayah Syam.
Nabi bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami." Diriwayatkan oleh Bukhari. Lebih dari itu, terdapat hadis Nabi yang menyatakan keberuntungan negeri Syam. Nabi bersabda dari Zaid bin Sabit, dia berkata, "Kami menulis Al-Quran dari pelepah kurma di sisi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Beruntunglah bagi penduduk Syam.' Lalu kami bertanya, 'Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya malaikat Zat yang Maha Pengasih telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikian gambaran peristiwa terkini dan dibalik sejarah dengan tanah para nabi yang terzalimi. Atas peristiwa yang terjadi, kita berharap kemenangan dan keadilan akan didapat oleh saudara kita di Palestina. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.